Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di 59 surat Ali Imran. Di A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bima rahmati minallah lintalahum. Jadi maka dengan rahmat Allah berlaku lemah lembutlah kamu wahai Muhammad kepada mereka, ya. Pada siapa? Ya, kepada dulur-dulur mukmin yang awalnya melakukan kesalahan karena lari dari pertempuran itu, tapi kemudian mereka bertobat, ya. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk memberi maaf, diperintahkan untuk tetap berlaku lemah lembut, Kenapa begitu? Ya, karena Rasulullah itu dua, ya, jiwa kasihnya itu luar biasa. Di samping beliau juga diwajibkan untuk menyampaikan risalah, Rasulullah juga dibekali dengan jiwa kasih. Jadi karena dibekali dengan jiwa kasih, jadi akhirnya memang tugas itu makin berat. Tugas itu makin berat. Kenapa tugas itu makin berat? Ya karena ada jiwa kasih yang membuat para nabi itu menjadi apa ya? Menjadi tidak tegaan, menjadi gak mentoloan, gitu. Jadi sebenarnya tugas nabi itu hanya apa? Hanya sampaikan saja kebenaran itu. Ilal balagh, gitu ya. Ilal balaghul mubin. Kamu hanyalah tugasmu menyampaikan itu. Kamu tidak mempunyai tugas untuk menjaga mereka. Tidak ada, Muhammad. Tugasmu hanya menyampaikan risalah. Wes, gitu aja kan. Tapi karena para nabi, para rasul itu dibekali dengan jiwa kasih, jadi ya nggak berhenti hanya dengan menyampaikan akhirnya. Akhirnya para nabi, para rasul juga kemudian mati-matian untuk gimana caranya agar umatnya itu ikut, umatnya taat, itu akhirnya. Dan itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, coba dilihat ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Maaf, At-Taubah ayat 128. Betapa jiwa Rasul itu coba dibuka dalam surat At-Taubah ayat 128. Gus. Oke, monggo. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Nah itu, jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi raufur rahim ini dia lemah lembut, sangat memikirkan hati kalian, 'anitun harisun 'alaikum itu. Jadi tidak bisa, intinya itu gemati banget ya. Tapi kadang kita ini kecipir merampok yang dipikir orang rumongso. Sangat dipikirkan Rasulullah tuh, sangat menginginkan keimananmu, gitu istilahnya.
sangat berharap akan keislamanmu. Tapi yang kadang itulah itu. Sehingga itu. Makanya di sini dalam ayat 59. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka dengan rahmat Allah itu, hai Muhammad, kata Allah, ya, kamu berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Lemah lembut. Itu yang juga dikuatkan dalam banyak ayat bahwa beriman itu ruhama, saling berkasih sayang. Berlemah lembut kepada sesama mukmin, tapi keras terhadap orang-orang kafir. Gitu. Jadi kepada sesama orang beriman, pada orang beriman itu lemah lembut. Berlemah lembut kepada orang beriman, tapi kepada itu asyida'u wal kufar. Gitu. Jadi bagaimana orang-orang beriman itu diperintahkan untuk lemah lembut. Tetapi dalam konteks yang berbeda harus tegas. Nah, ini yang kadang dimaknai secara keliru oleh orang-orang yang nggak mengerti. Kalau misalnya di dalam ayat 29 itu ya, di ayat 29 surat Al-Fatah, coba dibuka. Ayat 29 surat Al-Fatah. Yang belum baca ya, gantian. Surat Al-Fatah ayat 29. Sudah ketemu? Al-Fatah ayat 29. Ketemu? Al-Fatah itu surat ke-48. Ya. Suryana. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka nampak tanda-tanda mereka sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatannya orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Ya, jadi yang dibaca tadi jelas di sana bahwa orang beriman itu atau orang Islam itu, terutama Nabi Muhammad itu antar sesama itu tadi. Jadi ruhama ubainahum, berkasih sayang terhadap sesama muslim, meskipun asyida'u 'alal kufar. Meskipun mereka keras, tegas maksudnya terhadap orang-orang yang hendak mengganggu Islam. Nah, sehingga kalimat di dalam ayat yang sedang kita kaji ini, ayat 159 surat Ali Imran, sudah saya kuatkan dengan, saya kasih tambahan dengan surat Al-Baqarah ayat 128 dan surat Al-Fatah ayat 29 tadi. Menunjukkan bahwa memang jiwa Rasul itu sangat penuh kasih sayang, tetapi jangan salah. Itulah. Kalau ketika sikap tegas ya harus tegas, bukan kok kemudian ada orang membunuh orang Islam terus kita harus lemah lembut, nggak bisa.
Tidak bisa gitu. Bukan begitu. Kalau mereka orang-orang yang hendak menyakiti secara fisik, secara kekerasan, ya kita melawannya dengan kekerasan. Ini yang dimaksud adalah terhadap sesama muslim ini, maafkanlah mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulika. Nah, terhadap orang-orang beriman yang mungkin pada saat lari dari perang Uhud itu sedang turun imannya, kamu berlaku lemah lembutnya. Kenapa? Karena kalau wahai Muhammad berlaku kasar terhadap mereka, lalu keras hati mereka, ya, atau kamu yang keras hati, nanti lang faddu min haulika. Nanti mereka malah lari dari kebenaran, malah ditangkap untuk jadi bomnya temannya orang-orang kafir sana. Jangan, ya. Maka kata Allah, fa'fu anhum, maaf mereka, salah terhadap kamu. Sementara fa'fir lahum, ya wastaghfir lahum, dan salahnya kepada Allah, ya mintakan ampun dia. Mintakanlah ampun. Nah, di sini jiwa Rasul yang dalam surat Al-Baqarah ayat 128 tadi lebih banyak peran. Kadang ya para Rasul itu sholatnya lebih lama, doanya lebih panjang, itu bukan karena untuk beliau sudah dijamin surga, dijamin ampunan. Doanya lebih lama, lebih panjang itu kan doakan kita. Doakan umatnya. Mendoakan umatnya. Jadi saking tidak tahunya umat ini, itu apa? Dia memintakan ampun, memintakan hidayah, memintakan keselamatan jasmani rohani, kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat. Banyak si A, B, si B, si C, si D, si E. Wih, banyak sekali si F, si Q. Wih, nggak mari-mari itu saking banyaknya. Kenapa? Karena itu tadi. Perintah Allah untuk fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ampuni mereka, maafkan mereka. Ada satu cerita, dulur. Suatu saat ada perang, berangkat. Nah, ada beberapa orang yang nanti kita akan pelajari itu dalam surat At-Taubah itu dan surat Al-Anfal. Pada saat itu berangkat, memang bekal banyak yang kurang. Nah, ada sebagian yang nangis, ingin ikut berangkat, gandoli kakinya Rasulullah gitu istilahnya. Tapi ya memang tidak ada, gimana lagi gitu. Nabi Muhammad pun nangis melihat mereka. Kemudian setelah itu ada beberapa orang yang tidak berangkat itu bukan karena nggak punya bekal ya, karena memang ya sedang males lah. Lalu ketika Rasulullah pulang, sebelum pulang itu orang ini sadar, dua orang ini. Kenapa kok tadi kita nggak ikut ya? Wes mulai dah nangis dia, karena nggak mungkin nyusul sudah. Nangis intinya tobat ya, intinya tobat. Nah kemudian begitu Rasulullah datang, Rasulullah memang agak kecewa dengan mereka ini. Karena sungguhnya mereka sangat penting untuk membuat moral pasukan bertambah, tapi malah nggak berangkat. Lalu kemudian datang itu Rasulullah nggak bicara sama mereka. Kemudian saking takutnya itu sudah minta tolong kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali untuk dimintakan kepada Rasulullah. Rasulullah masih belum, masih sangat kecewa. Sehingga ketika Rasulullah datang ke masjid pun orang ini, pokoknya Rasul berpaling lah. Nah suatu saat kemudian dia merasa saya harus benar-benar bertobat. Lalu dua orang ini mengikatkan tubuhnya ke tiang masjid. Dia ikatkan, dia bilang sama semua orang, jangan ada yang melepaskan ikatkanku kecuali Rasulullah telah ridho dan mengampuni aku. Gitu. Dan itu berlangsung beberapa hari. Jadi dia hanya melepaskan itu kalau untuk bersuci saja. Tidak makan, tidak minum dia. Sampai berhari-hari, terus kemudian Allah menurunkan ayat untuk memaafkan mereka.
mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar menyesali perbuatannya, dan kemudian juga meminta ampun serta sanggup untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Baru kemudian hari keberapa itu Rasulullah sendiri yang melepaskan ikatan tali yang dia itu kan itu. Nah, sedemikian itu orang-orang beriman itu ya. Jadi bagaimana mereka menyadari kesalahannya, kemudian bertaubat, kemudian berjanji tidak mengulangi, lalu menutup kesalahan yang lalu itu dengan kebaikan yang akan datang. Itu yang kemudian Allah perintah di sini, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nah, ini harus kita contoh dulu. Itu kan perintah kepada Rasulullah untuk memaafkan orang beriman yang waktu itu agak kendor dalam perang Uhud. Nah, kita pun demikian. Ayo belajar ya. Saya tadi itu merasa tertampar juga. Ini sedang agak jengkel dengan seseorang yang melete. Yang melete lah. Yang saya itu kan kalau satu kesalahan kekurangan terbesar saya itu kan sejak mau ngalah. Nggak pernah mau ngalah. Menangan terus itu. Ya gelut ya. Menang terus. Itu satu kelemahan saya. Kekurangan saya. Kadang sampai besar gini, kadang masih begitu. Tapi ketika diremehkan itu loh, yang kadang saya itu, wah, nah itu padahal ajaran Pak Guru Mukhtar itu ke saya, ke para santri itu, ayo siap diremehkan. Tapi kadang itu, aduh berat gitu. Misalnya ada orang yang dulunya saya, yang dulunya juga ya nggak punya lah gitu, ilmu juga enggak, ini sekarang misalnya sudah karena duitnya banyak segala macam gitu, terus sombong gitu ya, ketemu berpaling nggak mau gitu-gitulah. Itu kadang loh, gue butuh apa malu gitu kan, kayak gitu. Sana, get off out my way gitu. Sana minggat dari hadapanku sana. Ngapain kamu? Ya gitu pengennya gitu. Tapi kadang kalau mengikuti apa ya, nafsu gitu ya gitu. Loh, ngapain kamu gitu. Tapi perintah ayat ini kan nggak boleh gitu. Perintah ayat ini kan mengatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Saya ini padahal barusan mau begitu sama orang itu. Saya mau tak hadapi, nggak usah pelengos-pelengos gitu sama saya. Minggat-minggat aja. Saya nggak butuh kamu dan nggak pernah butuh kamu. Gitu. Itu. Tapi ya itu tadi. Ternyata ini sama Allah nggak boleh gitu. Nabi Muhammad kan dibegitukan sama Allah. Berarti kan kita juga dibegitukan. Ampuni mereka. Bahkan mintakanlah ampun mereka. Nah ini yang abot. Jengkel saya sama dia itu. Ngapain mintakan ampun, enak banget ya gitu kan. Tapi ini perintah ini harus kita taati nih. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah dia. Mintakan ampun dia. Nah, ini kalau kita memang pengikut Rasul ya harus mencontoh perilaku Rasul yang ini ya. Memaafkan orang ini, dan ini sudah ditegaskan juga toh di dalam surat Ali Imran yang kemarin sudah kita pelajari ayat 134 ya toh. Ya toh? Masih ingat belum? Salah satu ciri orang bertakwa, ayo. Coba dibuka tuh yang belum baca tadi 134 surat Ali Imran. Balik aja ke belakang, agak ke belakang. Sudah ketemu? Jen Gus. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul adzim. Ini baca Budia tadi itu. Di samping tadi saya harus menahan amarah wal minal itu, juga harus wal afina aninas. Nah ini cuengkel gitu, kadang merasa harga diri ini ngapain juga gitu. Tapi nggak boleh. Kita harus tadi itu menahan diri dan memaafkan orang yang salah. Nah, dan juga kita ditegaskan tuh, bisa dibuka juga dalam surat
Al-Qasas, ya, dalam surat Al-Qasas ayat 77. Itu kita itu tidak boleh kemudian hanya sudah pernah saya baik sama dia. Enggak, perintahnya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kamu berbuat baik kepada sesama itu seperti Allah berbuat baik kepadamu. Nah, Allah ini memberi tiap hari, memberi kita oksigen. Enggak pernah nuntut-nuntut, enggak pernah menyebut-nyebut. Kita baru memberi sekali dua kali kepada sesama aja kadang udah mundat nggak karuan. Nah ini coba dibuka surat Al-Qasas ayat 77. Enggak, siapa yang saya ketemu yang belum baca tadi? Al-Qasas ayat 77. Ketemu? Izin Gus, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul adzim. Itu di situ jelas. Setelah kita diperintah untuk memprioritaskan kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kemudian kita diperintahkan untuk berbuat kepada sesama, baik itu berbuat baik itu seperti Allah berbuat baik kepada kita. Lah kita dikasih Allah kebaikan, sehat, rezeki, ini enggak berhenti kok. Nah itu makanya kalimatnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Bahkan hadisnya lebih ini lagi, ahsin man sa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang bahkan berbuat buruk kepadamu sekalipun. Nah ini yang kita pelajari. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka. Musyawarah ya, bukan voting, musyawarah. Islam itu mengajarkan musyawarah. Musyawarah itu bisa jadi pendapat orang yang paling sedikit bisa jadi lebih baik daripada pendapat orang banyak. Kalau demokrasi kan enggak. Mau baik, mau jelek sejelek apapun, kalau pendapatnya orang banyak dianggap paling benar. Nah ini keliru. Kalau di Islam enggak gitu. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah itu untuk mencari yang terbaik, bukan terbanyak. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kamu telah bertekad setelah bermusyawarah, setelah kemudian diambil satu konklusi, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah ya. Setelah itu serahkan pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Monggo, ada yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Izin ke Monggo. seputaran tentang memaafkan kesalahan orang lain tuh Gus ya. Tadi Gus juga bilang engkau juga mau orang ini, tapi kan Allah nyuruhnya untuk memaafkan kesalahan orang lain tuh. Oke. Cuman oke lah saya maafkan. Cuman kan hati sudah tergores nih. Kan perlu waktu untuk menyembuhkan goresan itu. Cuman udah kadung tergores, Gus. Urusannya kadung luka. Iya, kadang-kadang jadi one time inget lagi gitu, jadi gondok lagi. Padahal kemarin udah maafin tuh. Gimana tuh, Gus? Ya nggak gimana-gimana, ya nggak bisa kan. Memang gitu hati manusia itu. Makanya kan ya keikhlasan itu dibutuhkan. Tetapi ya sekali lagi kita perlu belajar latihan. Saya nggak berani mengatakan, wah harus gini, karena saya sendiri kadang begitu. Cuma saya itu insya Allah kalau apa ya, satu di antara sifat yang saya perlu itu adalah pemarah ya. Kadang masih pemarah. Tapi kalau dendam itu agak bisa saya mengendalikan untuk tidak dendam. Karena ya mungkin dibantu juga dengan
sikap PD yang tinggi ya, sehingga merasa bahwa tidak ada orang yang berhak menempati ruang dalam pikiran saya untuk mikirin mereka. Dendam itu kan mikir mereka. Sehingga saya tidak izinkan nama-nama yang membuat saya sakit itu nyantol di otak saya itu. Tidak saya izinkan. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Saya banyak urusan. Jadi kalau ada orang yang dulu jengkelin saya karena dia jengkel sama saya gitu, kadang saya anggap ya nyamuk yang ya sudah biar dia pergi. Itu. Istilahnya itu Blue Ocean Strategy. Jadi strategi Samudra Biru. Samudra Biru, strategi Samudra Biru ini nggak punya saingan dia. Jadi nggak punya saingan karena saking luasnya itu, jangankan kok cuma bangkai ular, bangkai paus saja nggak akan membuat berubah asinnya laut, toh. Nggak akan kemudian jadi tawar atau nggak akan, dan nggak kerasa dia. Nah makanya kita harus belajar untuk menjadi Samudra Biru itu, dan itu memang butuh waktu, nggak gampang. Nah, maka caranya gimana? Ya, kalau orang Jawa itu bilang gini, digembol gak merongkol, dibuntil gak meringkil. Itu kayak kalau orang Inggris bilang, let's gone with the wind. Jadi, biarkan minggat bersama angin. Nah, yang kalau tadi, digembol itu, diginiin itu loh. Nggak kelihatan dendam itu. Lalu dibuntil biasanya diikat pinggangnya ibu-ibu itu juga nggak kelihatan meringkil. Nah kalau daripada nggak kelihatan merongkol dan meringkil, itu hanya di hati sudah katut no barat angin. Let's gone with the wind. Biarkan terbang bersama angin. Past is the past. Gitu. Nah kalau kemudian dia ingat lagi ya kita yang keliru itu. Ngapain juga diingat-ingat gitu. Dia lewat Gus, ya sudah lewat, dia anggap dia orang baru yang punya kesempatan untuk baik. Kalau dulu jelek ya kita juga punya kejelekan di masa lalu ya. Saya rasa itu. Ada lagi? Oke. Tanya Gus. Ya, Bu Tanti. Itu kalau disakitin orang itu nggak tahu salahnya apa, kita nggak merasa salah, nggak merasa menyakiti, tapi hati kita itu biarin aja lah. Dia mau seperti itu, maka membiarkan kita itu kan minta maaf kan, yang penting kita nggak merasa nyalahin. Itu kita kalau memaafkan apa harus berjabatan tangan kah? Jadi kalimat memaafkan di sini tuh dalam hati kita ya. Yeah. Dalam hati kita pertama memaafkan. Kalau dia ternyata belum minta maaf, dia yang berdosa tuh. Dia yang berdosa. Jadi kalimat memaafkan ini adalah untuk meningkatkan derajat kita, terlepas dia minta maaf atau belum. Kalau dia tidak minta maaf, berarti dia masih punya dosa tuh. Itu sama dengan kalau misalnya kita, tapi beda kalau misalnya utang ya. Kayak utang itu kan, kalau dia seorang punya utang sama kita, lalu kemudian kita ingin membebaskan utang itu, mending kita sampaikan utangmu tak bebaskan gitu, sehingga dia tidak punya lagi tanggungan dosa kalau tidak bayar itu. Tapi kalau kita tidak ngomong, meskipun hati kita sudah maafkan, itu masih dicatat utang karena dia masih punya kewajiban itu. Sama dengan kita minta memaafkan itu. Maka saran saya yang pertama adalah di hati kita maafkan dia, lepas. Yang kedua dalam tindakan. Gimana dalam tindakan? Ya kemudian bersikap biasa seolah tidak ada apa-apa itu. Nanti kalau pas ketemu, saya maafkan kamu. Tapi memang penting untuk membeli pelajaran. Yang ketiga itu dakwah. Dakwahnya gimana? Kita sampaikan kepada orang yang salah sama kita, dulu kamu itu begini-gini, dan saya sakit hati. Tapi sudah saya maafkan. Nah itu untuk mendakwai dia, supaya dia juga berbuat begitu kepada orang lain. Dan supaya clear juga bahwa memang sudah saya maafkan. Oke. Terus itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita. Tetap semangat, jaga kesehatan jasmani rohani ya. Perjuangan masih panjang. Kapanpun Allah panggil kita, kita harus siap. Ya, seperti kemarin kita bilang, harus berani. Ya, 4 berani itu, 4 siap. Jadi harus berani. Kapanpun Allah panggil kita harus siap. Itu jangan menunda ketika kita
mau bertobat minta ampun kepada Allah maupun minta maaf kepada sesama, jangan ditunda. Dan memaafkan kepada sesama juga jangan ditunda. Kenapa? Karena itu kebaikan untuk kita. Demikian pula jangan ditunda kalau mau berniat untuk sedekah, untuk berjuang, berdakwah, belajar, tarbiyah, ngaji dan sebagainya. Ya, kita segerakan karena umur manusia tidak ada yang tahu. Ya, semoga Allah suatu saat mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita dalam keadaan amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wa Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi barik lana fi ma qadayta wa shar ma qadayta fa innaka taqdi wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu Allahumma taqabbal al-bala wa qadana istamin Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma anta razzaqana Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana waj'alna muslimina al-qawmin qiratin wa tamshuna wa natina fitina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Allah ta'ala wa sama bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa qadil amtar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil fil wal akhir wal azati wal darajatin. Rabbana afrigh lana sabra wa sabira wa nasita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an